Ya tapi kita kan fokusnya untuk nyari kerja ya. Jadi kalau misalnya di ghosting ataupun ya udah nggak diterima, ya udah cuekin aja gitu. Kita move on aja gitu ke proses selanjutnya. Gak usah dipikirin, pokoknya lanjut terus gitu ya. Walaupun Oke. kepikiran sih. Sekarang kita bahas tentang ini ya, apply kerja ya. Karena kan tadi kan kita udah siapin nih aset itu cakep, udah keren. Kalau didiemin aja terus kita nggak ngapa-ngapain juga kan kayaknya juga nggak akan efektif juga gitu. Jadi kan memang kita harus step berikutnya adalah apply kerja. Nah, boleh cerita nggak kalian tuh apply kerja tuh berapa banyak dan strateginya gimana? Mungkin dari Aku dulu. boleh. Adit. Sangat tidak sabaran. Jadi strategi daily rutin dulu deh. Kalau biasanya aku bangun jam 9 atau jam 10. Jam 8 lebih bagus sih, tapi nggak pernah bangun jam 8. Jadi mulai jam 9, jam 10 itu langsung buka LinkedIn terus buka jobs, buka di lowongan pekerjaan itu langsung ketika keyword analis atau intelligence. Locationnya terserah mau di Indonesia atau mau di luar, mau di Arab Saudi juga nggak apa-apa. Nah terus yang paling penting ini, date postednya difilter jadi last 24 hour atau 24 jam terakhir. Jadi kita cari yang paling fresh di hari itu. Nah biasanya itu jam 8, jam 9, jam 10 itu udah ada beberapa tuh yang misalnya di postingnya baru sejam lalu, 2 jam lalu, baru 10 menit lalu. Nah itu langsung kalau langsung aku hajar semua, langsung aku apply semua yang ini nggak, pokoknya title-nya ada analisnya lah, mau bisnis analis, data analis, marketing analis, coba aja semua dulu. Dan setelah itu ya tinggalin aja. Dan itu aku lakukan sekitar 2-3 kali sehari. Jadi misal jam 10 udah apply, misal dapat 10 lah di LinkedIn. Terus jam berapa, misal jam 3 atau jam 4 buka lagi, apply lagi. Dan kayak gitu ya diulang-ulang setiap hari. Makanya tadi kan aku apply ada sekitar 200-an job ya. Karena memang kita punya waktu banyak sebagai job seeker, manfaatkanlah. Ingat posisi kita teman-teman, ingat posisi. Kita butuh pekerjaan. Jadi cari yang rajin. Nah setelah, kalau misalkan dari apply tadi ada panggilan, barulah di situ kita belajar lah. Kalau aku sendiri kalau ada waktu luang, kalau lagi nggak apply lah, kalau lagi istirahat gitu, aku coba memperbaiki skrip. Jadi aku punya skrip untuk interview dan itu cukup lengkap ya, cukup komprehensif. Ya itu sih daily rutinnya. Jadi kalau ada interview tinggal baca interview dan lama-lama jadi semakin hatam karena ya itulah awal-awal mungkin ngapal. Dan semakin lama ya udah jadi hafal sendiri. Jadi waktu itu penting banget gitu ya. Penting. Jadi waktu di set sedemikian rupa. Jadi setiap detik itu ada manfaat yang bisa kita lakukan di situ gitu ya. Jadi nggak ada yang disia-siakan gitu ya. Oke, kalau Arfa gimana Arfa? Kalau aku daily rutinku kurang lebih sama kayak Adit ya. Jadi aku apply pekerjaan di LinkedIn, kemudian di Jobstreet juga. Itu kalau dari Revoyu sendiri itu ada target untuk apply kerja itu seminggu 6 perusahaan, dan juga kita menjalin networking di via LinkedIn gitu sebesar 3 perusahaan gitu. Jadi ya udah kalau kita sudah apply, nah kita hubungin nih kayak chat nih via LinkedIn si rekruternya itu. Jadi misalnya di perusahaan A ya udah kita chat dia gitu. Hai, perkenalkan saya bla 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 gitu. Jadi jalin koneksi intinya gitu. Itu sih. Oke, jadi memang strateginya adalah kita harus disiplin gitu ya. Betul. Harus ada disiplin, harus ada komitmen, terus time management juga ada gitu ya. Betul. Sehingga pada saat tiap hari itu kita konsisten gitu untuk melamar kerja gitu ya. Jadi nggak naik turun gitu ya. Nggak naik turun. Tapi pernah nggak sih kalian tuh di ghosting atau dicuekin atau mungkin atau mendapatkan respon yang
yang membuat kalian down atau gimana? Mungkin dari Arfa deh. Oke, sering. Sering banget ya, di Sangat ghosting, mewakilkan. nggak dibalas lagi deh pokoknya. Ya tapi kita kan fokusnya untuk nyari kerja ya. Jadi kalau misalnya di ghosting ataupun ya udah nggak diterima, ya udah cuekin aja gitu. Kita move on aja gitu ke proses selanjutnya, apa nih perusahaan mana lagi nih yang akan kita apply. Nah gitu. Jadi ya udah nggak usah dipikirin. Kalau aku sih lebih kayak move on aja gitu. Gak usah dipikirin, pokoknya lanjut terus. Lanjut aja. Walaupun kepikiran sih. Walaupun kepikiran. Gimana sih pas lagi kepikiran tuh? Waduh, pas lagi kepikiran stres, bawaannya pengen apply lagi aja. Biar lupa. Iya. Jadi melarikan diri dengan cara apply lebih banyak gitu. Betul, tapi ini kalau aku biasa kan ada value di awal tadi tuh Kak. Jadi kalau misalnya yang lain tuh misal kalau di career support kan diajarinnya value untuk menentukan arah kita mencari pekerjaan. Nah kalau aku apply dulu baru sesuaiin sama value-nya. Jadi dari 200-an tadi kan yang dipanggil kan jadi cuma sekitar 20-an. Dan dari 20-an itu ya kombinasi antara aku di ghosting dan aku mengghosting. Jangan mau kalah, kita harus mengghosting juga tadi. Oke, jadi kalau di ghosting juga ya. Iya. Oke, tapi pada akhirnya yang akan direspon itu adalah yang disesuaikan dengan value. Betul. Gitu ya. Karena percuma aja kalau kita juga nembak, tapi akhirnya juga nggak match sama apa yang kita cari, akhirnya kita juga wasting time juga sebenarnya gitu ya. Oke, ada tips nggak sih dari kalian semua gitu supaya pada saat proses apply ini kayaknya biar lebih efektif gitu? Itu kan aku 10% karena aku menyesuaikan sama value-ku lagi kan. Kayak ada beberapa perusahaan yang waktu aku apply aku nggak lihat perusahaannya apaan. Asal klik aja, asal apply. Isi apply. Nah, yang penting isi apply bener. Nah, waktu di follow up ya ternyata emang kurang sesuai. Jadi aku nggak aku lanjutin prosesnya karena itu tadi buang-buang waktu juga. Jadi kalau untuk meningkatkan angka konversinya lebih baik pikir-pikir dulu sebelum apply kali ya. Coba disesuaikan ulang lagi apakah memang perusahaan dan industrinya tepat buat teman-teman semua, apakah sesuai dengan value yang teman-teman tuju, career goals-nya bagaimana, disesuaikan aja semua biar lebih biar lebih efektif dalam waktu apply dan juga lebih efektif dalam menjalani proses rekrutmen kayak interview dan kedepannya. Kalau aku tips ya tadi ya, tipsnya itu yang pertama sering-sering latihan kalau mau interview. Jadi kalau mau interview tuh ya siapin pertanyaan-pertanyaan kemungkinan yang akan muncul ketika interview baik HR, baik user gitu. Jadi kita udah latihan. Oke, nah pas lagi apply kerja tuh kira-kira platform apa sih yang paling oke buat kalian gitu dan strateginya gimana pada saat apply kerja? Oke, kalau aku platform yang paling oke itu ada 2, LinkedIn sama Jobstreet ya. Tapi aku apply kerjaan tuh di 2 platform itu. Tapi yang kepanggil sampai ke hire itu aku via Jobstreet sih kebetulan gitu. Jadi kalau LinkedIn tuh paling chat aja atau mereka ngelihat siapa sih nih anak nih gitu tuh dari LinkedIn gitu. Men-trace kayak projectnya apa, kemudian pengalaman kita apa itu dari LinkedIn ngelihatnya gitu. Gitu sih. Kalau Adit? Kalau aku kebetulan sudah mencoba banyak platform, mulai dari platform untuk job seeking, juga dari kirim email juga pernah. Dan yang aku lihat paling efektif sih tetap di LinkedIn sih. Karena kebetulan paling banyak dilihat, paling banyak berproses juga dari platform LinkedIn itu. Jobstreet juga ada banyak untuk lowongan kerja data analis, cuma untuk aku pribadi nggak banyak panggilan sih. Oke, jadi setiap orang tuh beda-beda ya rezeki dan jalan ninjanya gitu ya. Jalan ninja. Oke. Ini kan interview lain fokusnya ke skill kamu seperti apa, pengalaman kamu gimana kamu menghadapi masalah bla 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 bla. Tapi kalau di sini mereka juga menggali dari sisi